Baik, sebagaimana direncanakan bahwa kajian kita untuk setiap ba'dal fajr ya atau ba'da subuh ini adalah pembacaan kalam ilahi, ayat-ayat suci Al-Quran dengan merujuk atau referensinya yaitu tafsir Al-Jalalain. Nah, sehubungan pagi hari kemarin ada sedikit kesalahan teknis, jadi perlu diulangi saat ini, ya, diterangkan terlebih dahulu sedikit biografi atau sirah, artinya sejarah dari tafsir Al-Jalalain ini, ya, sekedar mengingatkan lagi atau menyegarkan lagi hafalan kita. Nah, kenapa tafsir ini dinamainya seperti itu? Ya. Al-Jalalain, jawabannya, ayo, karena ditulis oleh dua orang ulama besar yang gelarnya sama, yaitu satu, sebutkan, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dua, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, masih ingat? Yang pertama, Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu lahirnya di mana? Di kota Kairo, di negeri Mesir. Ya, coba ulangi. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala ini lahirnya di mana? Nah, di mana? Kairo di Mesir, di mana? Mesir ada di mana Mesir? Ada di sana. Masa di sini? Hah? Betul enggak? Nah, itu yang pertama. Tahun berapa? Tahun berapa lahirnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu? Abad ke tahun 800 sekianan Hijriyah atau abad berapa Masehi? Abad ke 1000, abad ke-13 atau ke-14, berarti tahun 1300-an akhir atau 1400-an Masehi, ya. Nah, sedangkan yang kedua itu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, sama lahirnya juga di Mesir, di daerah yang namanya Asyut, ya. Jadi ada kampung namanya Asyut, makanya As-Suyuti. Nah, di Mesir juga, ya, lahir pada sekitar awal abad 15 Masehi, 1500 sekian. Nah, ketika itu, ya, di negara kita, di Indonesia, abad 13, 14, 15 Masehi itu adalah abadnya para wali songo. Ya, abadnya para wali songo. Ya, kita tahu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Jati Purba atau Sunan Gunung Jati Cirebon itu kan putra dari Hajjah Syarifah Mudaim, ya, nama setelah hajinya dari yang sebelumnya itu adalah Nyimas Rara Santang, putri dari
eh, Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja atau Raden Pamanah Rasa, Raja Pajajaran waktu itu. Ya. Jadi Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran waktu itu punya anak 3 dari istrinya Nyimas Subanglarang yang merupakan salah seorang santri dari Syekh Hasanuddin Syekh Kuro yang ada di Karawang sekarang makamnya itu. Jadi pesantren pertama di Jawa Barat khususnya di Nusantara umumnya itu ya pesantrennya Syekh Hasanuddin atau Syekh Quratul Ain, Syekh Kuro yang ada di Karawang. Nah, santrinya itu diantaranya ada Nyimas Subanglarang. Nikahlah Prabu Siliwangi dengannya, lahir 3 anak. Yang pertama Pangeran Walang Sungsang. Nah, Pangeran Walang Sungsang itu nanti namanya banyak. Ya. Setelah mukim di Cirebon itu namanya Prabu Sri Mangana Cakrabuana. Ya. Terus dikenal juga sebagai Mbah Kuwu Sangkan. Nah, setelah hajian namanya menjadi Syekh Abdullah Iman, Syekh Somadullah. Nah, ya, jadi satu riwayat mengatakan namanya itu sampai lebih daripada 100. Dan beliau itulah yang menjadi gurunya para wali songo. Jadi kalau wali songo itu wali yang 9. Nah, di atasnya itu ada wali yang tunggal 1 sebagai gurunya. Menggenapkan jadi 10. Yaitulah Sri Mangana Prabu Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang tadi. Karena beliau sebagai pionir ya dari atau kepala dari semua para walinya Allah yang ada di Jawa Barat. Tatar Parahyangan khususnya umumnya ya Nusantara, Republik Indonesia. Nah, adiknya Nyimas Rara Santang ikut beliau masuk Islam, bersyahadat di depan Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kahfi. Nah, kemudian naik haji bertemu dengan seorang raja dari Mesir. Nah, kemudian nikah, punya anak 2, Syarif Bayanullah dan Syarif Hidayatullah. Yang satunya tetap di Mesir, yang satunya ikut ibunya ke tanah Jawa. Nah, menetap di Cirebon mengikuti rama uaknya. Nah, itulah Syekh Syarif Hidayatullah yang nanti ditikahkan juga kepada putri dari rama uaknya tadi Prabu Walang Sungsang yang bernama Nyimas Pakungwati. Nah, jadi istrinya Sunan Gunung Jati yang pertama itu namanya Nyimas Pakungwati. Nah, sehingga keraton kerajaan Cirebon itu dinamailah Keraton Pakungwati. Nah, yang nanti kemudian kerajaan Cirebon pun keratonnya menjadi 2. Ada Kesepuhan, ada Kanoman. Nah,
Kesepuhan itu awalnya dipegang oleh Pangeran Charbon, kakak ipar dari Sunan Gunung Jati. Nah, tapi kemudian estafet kepemimpinannya kembali kepada keturunan dari Sunan Gunung Jati. Nah, begitupun Kanoman. Nah, Sunan Gunung Jati punya anak yaitu Syekh Maulana Hasanuddin, nah, yang bermukim di Banten, ya. Nah, dan wafatnya pun sampai makamnya ada di Banten, dekat Masjid Agung Banten Lama. Nah, selain Sunan Gunung Jati, berikutnya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Terus Syekh Rahmatullah Sunan Ampel. Punya anak Syekh Makhlum Ibrahim Sunan Bonang. Ya, terus Syekh Maulana Ainul Yakin Sunan Giri. Terus Syekh Syarifuddin Sunan Derajat. Terus Syekh Ahmad Syahid Sunan Kalijaga. Ya. Terus Syekh Abdul Fattah Demak Bintoro. Nah, masa hidupnya para syekh tadi, para wali songo tadi, ya, bersamaan dengan masa hidupnya penulis tafsir Jalalain ini. Ya, paham? Jadi kalau dihitung kira-kira usianya tafsir Jalalain ini sampai sekarang udah berapa abad nih? Sudah lebih dari 5 abad. Bentar apa lama? Nah, 500 tahun. Ya. Kira-kira ada nggak orang yang hidup sudah 500 tahun sekarang? Ya, wallahu a'lam. Cuman secara dohirnya kita nggak dengar, ya. Nah, walaupun sudah 5 abad, sudah 500 tahun usianya tafsir ini, tapi eksistensinya, keberadaannya masih tetap terjaga. Nah, inilah bukti daripada barakah dan manfaat ilmu yang ada di dalamnya. Pesantren manapun yang ada di Indonesia, tidak ada satupun yang tidak membaca tafsir Al-Jalalain. Ya, insya Allah. Pesantren-pesantren yang tentunya berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ana Muslim, ana Sunni, ana Syafi'i. Ayo sebutkan, ana Muslim, ana Sunni, ana Syafi'i. Artinya apa? Saya beragama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Imam Syafi'i. Nah, itu harus kita pegang itu. Jargon kita atau prinsip kita. Ayo ulangi, ana Muslim, ana Sunni, ana Syafi'i. Nah, itu harus dibawa sampai mati. Sampai ke akhirat harus dibawa. Sampai ke hadapan Allah. Saya beragama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadzhab Imam Syafi'i. Nah, imam yang pertama itu namanya tadi Imam Jalalain Al-Mahalli, ulama yang diakui keluasan wawasan pengetahuan. Ya, mau fikih beliau itu ahlinya. Sampai beliau menulis kitab Al-Mahalli atau Qalyubi, salah satu dari syarah yang 4 untuk kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Selain Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj,
yaitu Mahali Qalyubi. Dan itu menjadi rujukan dari semua kitab-kitab fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, berbicara usul fikih, Imam Al-Mahali ini pun jagonya luar biasa. Sehingga beliau merangkum 100 kitab usul fikih, dari mulai yang terkecil kitab Waraqat, ya, ada Ghayatul Wusul, ada Labul Usulnya, ada yang lainnya, semua kitab-kitab usul fikih sebanyak 100 dirangkum menjadi satu kitab namanya Jam'u Jawami. Kitab usul fikih paling tinggi. Nah, makanya dinamai seperti itu. Jam'u itu artinya mengumpulkan, al-jawami itu yang mengumpulkan. Jadi yang sudah mengumpulkan dikumpulkan lagi. Dari 100 kitab jadi satu. Paham? Nah, itu Jam'u Jawami. Itu saking jagonya Imam Jalun Al-Mahali. Nah, termasuk tafsir ini. Walaupun ditulis oleh beliau itu setelah tafsir Al-Fatihahnya, beliau langsung ngambil ke tengahnya, Al-Kahfi sampai An-Nas. Qadarullah selesai tafsir dari An-Nas itu beliau keburu wafat. Jadi masih ada setengahnya lagi sampai Al-Baqarah dari Bani Israel atau Al-Isra itu belum ditafsirkan. Apakah itu karena beliau sudah tahu mungkin, ya? Kalau saya tafsirkan dulu dari Al-Baqarah belum selesai, keburu wafat, pingin selesai dulu, ngambilnya dari tengah sampai ujung. Wallahu a'lam. Mungkin itu sebagian dari karomahnya beliau. Nah, kemudian setengahnya lagi itulah dilanjutkan oleh murid beliau yang tidak kalah hebatnya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, beliau tafsirkan dari Al-Baqarahnya sampai Al-Isra. Maka sempurnalah tafsir itu, yang kemudian masyhur disebut tafsir Al-Jalalain. Ya, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang mendapat bagian daripada barokahnya Al-Imamaini Al-Jalilaini tadi, yaitu Al-Imam Jan Al-Mahali dan Al-Imam Jan As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala. Nafa'ana Allah bi'ulumihima wa amadana bi'asrarihima wa ada ilana min barakatihima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah saya punya sanad untuk tafsir Jalalain ini sampai kepada beliau. Jadi dari saya ke guru saya, ke gurunya terus sampai ke dua Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi. Nyambung. Saya punya sanad itu, punya silsilah itu. Ya, alhamdulillah. Nah, karena itu pun penting. As-sanad minad din. Fangdur amman ta'khudhu hadzal din, atau amman ta'khudhu di dinak, ya. Masih ingat kemarin apa di antara karomahnya Imam Jalalain As-Suyuti itu? Telunjuk mengeluarkan cahaya. Jadi Imam Jalalain As-Suyuti itu bertekad uzlah menyendiri di satu pulau yang tidak ada siapapun di sana untuk menghabiskan masa hidupnya itu semata-mata menulis kitab, ya, membaca, memurojaah, mengulang-ulang hafalannya dan menuliskan ilmu pengetahuannya menjadi kitab yang tentunya adalah tujuannya li'ila kalimatillahi al-ulya. Nah, akhirnya beliau tinggal, ya, di pulau tersebut, tentunya
Tidak ada orang selain beliau, ya fasilitas pun tidak ada. Ya, termasuk penerangan. Tapi karomahnya itu Masya Allah. Ketika beliau gelap, butuh penerangan itu tinggal telunjuknya saja. Ya, diacungkan langsung mengeluarkan cahaya yang menyinarinya. Sehingga beliau tidak kegelapan. Nah, itu namanya karomah. Ya. Nah, baik, ada waktu sedikit lagi nih. Nah, coba kita buka langsung mengikuti ya, bertapaul dan bertabaruk kepada mu'alif yang pertama, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi bukannya langsung ke surat Al-Kahfi. Sok. Bukannya langsung ke tengah surat Al-Kahfi. Nah, yang belum punya tafsir, Fahri ya pakai ngambil Quran seharusnya. Besok aja, besok nggak apa-apa. Besok aja ya. Selesai sholat, selesai dzikir wirid musafah itu langsung bawa Quran. Jangan diam, lal ya, bawa Quran. Nah, udah ketemu. Tengah-tengah aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan nanalu bi sirri hifdzul Qur'an wal amala bi warzuqna minhu ilman muniran. Wasam tasiman katsira. Suratul Kahfi. Ini adalah surat Al-Kahfi. Artinya kahfi itu apa? Gua. Apa? Artinya gua, ya. Karena surat ini akan mendeskripsikan atau menjelaskan kepada kita sejarah dari Ashabul Kahfi, para pemuda beriman yang ditidurkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Bentar apa lama? Ditidurkannya Ashabul Kahfi itu di dalam guanya itu berapa lama? 309 tahun. 3 abad lebih. Bentar apa lama? Lama lah. Ya, makanya kalau kamu punya teman kerjanya tidur mulu, anggap aja itu Ashabul Kahfi. Ya. Enggak di kamar, enggak di pondok, enggak di masjid, tidur aja, itu Ashabul Kahfi. Nah, Suratul Kahfi Makkiyatun. Surat Al-Kahfi ini jenis surat Makkiyah. Nah, walaupun ngajinya dikit-dikit, tolong dipahami ya. Langsung saja. Perhatikan, dalam Al-Quran itu suratnya itu terbagi 2 macam. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Coba sebutkan ada apa aja? Makkiyah,
Nah, ya, itulah isi dari semua surat dalam Al-Quran yang 114. Makkiyah dan Madaniyah. Nah, bedanya apa? Ini yang penting. Makkiyah adalah jenis surat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, walaupun diturunkannya di Madinah atau di mana saja, itu namanya Makkiyah. Nah, sedangkan yang kedua jenis Madaniyah ya sebaliknya. Berarti diturunkannya itu setelah hijrah. Ya. Nah, yang diturunkannya setelah hijrah Nabi itu disebut apa? Madaniyah. Walaupun diturunkannya di Mekah. Ya, walaupun diturunkannya di Mekah. Tapi karena nabinya sudah hijrah, nah itu namanya Madaniyah. Paham ya? Nah, tahun berapa hijrah Nabi? Ada yang ingat nggak? Nah, begini, coba kamu hitung. Perhatikan. Nabi lahir tahun 571 Masehi. Bulan April. Cung, yang lahirnya bulan April. Ayo acungkan tangannya, lahirnya bulan April. Ada nggak? Nah, berarti sama dengan lahirnya Nabi. Bulan April juga. Ya. Biasanya kalau lahir April namanya juga April biasanya. Si April kan. Nah, yang paling banyak yang lahirnya Agustus itu si Agus. Udah. Nah, biar gampang aja udah namain si Agus itu. Lahirnya Agustus. Nah, kembali lagi, Nabi lahir tahun berapa? Sebutkan Masehinya, 571. Bulan apa? Nah, bulan April. Nah, terus Nabi nikah usia 25 tahun. Nah, Mang Deni usia berapa Mang Deni? 22. Nah, berarti 3 tahun deh. Kalau mau mengikuti Nabi. Benar 22 gitu? Nah, berarti 3 tahun lagi. Nah, kalau yang sudah lewat dari 25 tahun belum nikah itu bid'ah itu. Itu bid'ah namanya itu, menyelisihi Rasul. Nah, ya. Coba hitung, tadi lahir 571, nikah usia 25 tahun, berarti tahun berapa? Tahun 500? 500? Nah, yang benar, ulangi. Kan Nabi lahir tahun 571. Ya. Nah, nikahnya usia 25 tahun, berarti tambah aja 571 tambah 25, berarti nah, terus Nabi diangkatnya atau dilantiknya sebagai Nabi, sebagai Rasulnya oleh Allah SWT usia 40 tahun. Nah, berarti 571 tambah 40, tahun berapa? 611. Nah, ya hitung aja. Nah, terus Nabi dakwah di Mekahnya itu 13 tahun. Ya, setelah diangkatnya jadi
Nabi Rasul 40 tahun tadi tambah 13 tahun berarti kan 53 tahun. Ya. Nah, coba 571 tambah 53 berarti berapa? 624. Benar. Ya pokoknya 571 tambah 53. Nah, Nabi hijrah itulah usia 53. Gitu ya. Karena periode dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 13 tahun di Mekah. Ya, setelah usia 40 tahun kan resmi sebagai Rasul, sebagai Nabi 13 tahun di Mekah. Berarti 53 tahun. Nah, beliau hijrah ke Madinah dalam usia itu 10 tahun beliau dakwah di Madinah. Berarti 53 tambah 10 sama dengan 63. Itulah usianya Nabi. Ya, paham? Itulah usianya Nabi SAW, 63 tahun. Ya, 10 tahun beliau dakwah di Madinah. Setelah itu wafat. Hijrah ketika diperintahkan Allah dari Mekah ke Madinah itu usia beliau 53 tahun. Ya. Nah, bisa difahami nih? Nah, kenapa surat Al-Kahfi ini termasuk jenis makkiyah? Nah, kita harus tahu nih sejarahnya, asbab nuzulnya. Ya, jadi dalam ilmu Al-Quran itu ada istilah asbab nuzul, sebab turunnya. Jadi kan begini, perhatikan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, belum hijrah. Datanglah utusan dari para pendeta Yahudi Yasrib. Yasrib yang sekarang itulah Madinah. Ya, para utusan itu sengaja disuruh ke Mekah untuk testimoni, untuk menelusuri kebenarannya bahwa ada seorang nabi, seorang rasul yang diutus di sana, yang merupakan nabi dan rasul terakhir. Yang dalam kitab Injil pun untuk orang-orang Nasrani dan dalam kitab Tauratnya untuk orang-orang Yahudi itu sudah disebutkan akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para pendeta Yahudi di Madinah ini sepakat dengan para rahib, ya masih pendeta juga yang ada di Suriah untuk mencari bukti kebenarannya Nabi ini. Nah, maka diutuslah ke Mekah, ya, untuk bertanya tentang 3 hal. Kalau bisa menjawab 3 hal ini, berarti benar Muhammad itu Nabi. Yang pertama tentang para pemuda yang demi mempertahankan keimanannya sampai akhirnya lari meninggalkan kotanya atau negerinya, ya, hingga bermukim di sebuah guha. Yang pertama. Yang kedua, tentang seorang kesatria. Seorang kesatria yang bisa mengarungi dunia masyrik sebelah timur dan maghrib sampai sebelah barat. Siapakah gerangan kesatria itu? Nah, yang ketiga adalah tentang ruh. Nah, disampaikanlah
3 pertanyaan ini kepada Nabi Muhammad SAW yang kebetulan di Mekah. Waktu itu belum hijrah ke Madinah. Nah, maka otomatis Nabi langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunlah wahyu dari Allah untuk jawabannya pertanyaan yang 3 tadi, ya, yaitu surat Al-Kahfi. Bahwa pemuda-pemuda beriman yang dimaksud dengan pertanyaan tadi itu adalah Ashabul Kahfi. Ya, secara jelas oleh Nabi Muhammad SAW itu disampaikan. Ya, jumlahnya pemuda itu, Ashabul Kahfi itu nama-namanya, ya, sampai rajanya yang waktu itu menguasai negeri si pemuda-pemuda itu siapa, itu dijelaskan semua. Nah, dengan wahyu Allah yang diturunkan kepadanya ya surat Al-Kahfi. Terus tentang kesatria tadi yang pertanyaan kedua itu yang bisa menjelajahi seluruh dunia karena diberi karomah, diberi kemuliaan oleh Allah SWT. Kesatria itu bisa menundukkan awan. Jadi dia kemana-mana itu naik awan. Ya, kapan mau dia panggil awan turun dari langit awan. Dia naik. Terus dia ngomong, ayo aku bawa ke sana. Itu terbang aja naik awan. Itulah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi juga. Namanya adalah Zulkarnain. Jadi Zulkarnain itu seorang kesatria yang diberi kemuliaan oleh Allah SWT itu, ya, bisa menundukkan awan. Jadi ngapung we gitu kemana-mana teh Zulkarnain mah. Di dunia ujung timur tapi ke ujung kulon teh bisa dijelajahi gitu. Tinggal ngomong, awan anterin saya ke Amerika. Wah, langsung dibawa sama awan, langsung ke Amerika. Dari Amerika bawa saya umpamanya ke Inggris. Wah, naik awan lagi. Bawa saya ke Saudi Arabia. Kira-kira kalau bisa gitu enak nggak kamu? Hah? Wah, kamu kalau bisa gitu pulang terus nanti dari sini ke rumah. Naik awan terus. Nah, kapan ngajinya kamu? Nah itu Zulkarnain itu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menulis bahwa Raja Zulkarnain tersebut hidup di zaman Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam sedang kerja membangun Ka'bah itu datang Raja Zulkarnain itu naik awan. Datang. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Zulkarnain ini tahu bahwa itu adalah Nabi. Akhirnya berguru juga kepada Nabi Ibrahim. Ya, berguru juga Zulkarnain itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Zulkarnain ini punya wazir. Ya, bisa diartikan wazir di sini adalah patih atau tangan kanan, bisa juga menteri. Siapa? Itulah Nabi Khidir. Siapa? Nah, Nabi Khidir itu menurut satu riwayat itu adalah tangan kanannya Zulkarnain. Wallahu a'lam. Ada juga yang mengatakan Zulkarnain itu ada dua, ada kabir, ada sogir. Yang kabir itu adalah yang tadi, yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan yang sogirnya Zulkarnain itu adalah yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam, yaitu Alexander the Great, Raja Makedonia Yunani kuno. Nah, ya, termasuk salah seorang raja
Makedonia Yunani kuno itulah Alexander the Great. Nah, itu Zulkarnain As-Shogir. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ya, dia adalah kalau tidak salah murid dari Aristoteles ya. Nah, Aristoteles itu seorang filosof di zaman Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sebelum Masehi. Ya sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi berarti sebelum Nabi Isa ya. Nah, karena Masehi itu kan dari gelarnya Nabi Isa Al-Masih kan? Al-Masehi. Nah, jadi Aristoteles, Plato, Socrates itu adalah para pemikir filosof sebelum Masehi. Nah, Alexander the Great ini ada yang mengatakan muridnya dari Aristoteles tadi. Nah, sedangkan pertanyaan ketiga tentang ruh itu dijawab Allah dengan menurunkan ayat surat Al-Isra atau Bani Israel, ayat sebelum dari Al-Kahfi ini, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Akan datang mereka orang-orang tersebut, maksudnya Yahudi dan Nasrani, kepadamu Muhammad bertanya tentang ruh. Maka jawab olehmu, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidaklah kalian diberi ilmu pengetahuan illa qalila, kecuali sedikit. Nah, itu jawabannya. Maka setelah utusan dari Yasrib tadi menerima jawaban Nabi Muhammad SAW tentang 3 pertanyaan tadi dengan jelas dan seksama, maka mereka pun beriman, bersyahadat, masuk Islam di hadapan Nabi SAW, kemudian pulang lagi ke Yasrib, ke Madinah, disampaikan kepada para rahib, para pendeta di sana, dan sebagian di antara mereka itu ada yang langsung menerimanya dan bersyahadat, mengakui kenabian kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Nah, sekian aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.